Saudara-saudari, para pecinta Rumah Karmel yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam edisi Renungan Mingguan. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Roh itu memberi daya yang istimewa sehingga memampukan mereka untuk mulai mewartakan janji keselamatan kepada segala bangsa. Roh Kudus yang sama itu juga ada bersama dengan kita sampai hari ini. Ia mengajarkan dan mengingatkan kita semua untuk saling mengasihi dan menolong. Semoga cinta kasih Allah yang telah dicurahkan melalui Roh-Nya memampukan kita semua untuk mulai melakukan hal-hal baik dalam hidup setiap hari. Salah satu hal yang ditawarkan kepada kita hari ini adalah menjadi pembawa damai. Hal ini merupakan perwujudan dari aneka karunia yang telah diberikan Roh Kudus kepada kita semua. Yesus pun telah bersabda, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus." Saudara-saudari sekalian, karunia Roh Kudus tersebut adalah kebijaksanaan, pengertian, pengenalan, nasihat, kesalehan, keperkasaan, dan takut akan Tuhan. Nah, dengan karunia ini kita diharapkan supaya membawa buah-buahnya dalam kehidupan setiap hari. Dan hemat saya, kedamaian menjadi buah yang sangat dibutuhkan dalam hidup saat ini. Entah dalam diri sendiri, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam negara, dan juga dunia. Karena itu, sebaiknya kedamaian yang kita berikan sedapat mungkin mampu membuat orang bergairah untuk tetap tinggal di dalamnya. Karena memiliki kedamaian hati, pikiran, dan kehendak seperti yang diinginkan oleh Roh Kudus. Untuk itu saudara-saudari, kita harus berani keluar dan bersedia membuka diri untuk hidup menurut tuntunan Roh. Dialah yang akan memampukan kita untuk tinggal dalam damai dan menikmati kedamaian itu dengan sesama. Tetapi jika kita mengunci pintu hati kita masing-masing seperti para murid, maka di sana hanya ada kedamaian yang semu. Kita menikmati kedamaian yang palsu dengan pengorbanan yang tidak memiliki nilai kebajikan. Kita mungkin berjuang, berkorban, dan juga berdoa agar orang lain senang, agar seisi rumah tertawa, agar komunitas bergembira, dan dunia bersukacita. Namun, tanpa adanya teguran, peringatan, dan kritikan, semuanya tidak berguna untuk menghidupi kedamaian yang sejati. Karena itu saudara-saudari sekalian, hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari cara kerja Roh Kudus. Jika kita berbuat dosa, maka Roh Kudus akan menegur dan memberi peringatan supaya kita insaf. Sebagai Roh kebenaran, Dia bertugas memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi, Dia tidak bisa tinggal diam waktu kita berbuat dosa. Dia akan menegur dan memberi peringatan. Tegurannya mungkin terasa sakit dan menciptakan rasa bersalah dalam hati kita. Namun, ini sangat perlu agar kita mendapat kesempatan untuk berbalik ke jalan yang benar. Sebab tanpa teguran, peringatan, dan nasihat, maka dengan mudah kita akan dapat disesatkan oleh berbagai cobaan. Karena itu saudara-saudari, bersyukurlah jika Roh Kudus masih menegur dan membuat kita merasa bersalah jika jatuh dalam dosa. Itu tandanya Dia masih berkarya dalam diri dan hidup kita. Dengarkanlah dan hargailah tegurannya. Jangan sampai hati kita kebal hingga merasa nyaman berbuat dosa. Karena itu marilah kita sama-sama berdoa. Roh Kudus, bait suci di dalam diri. Kasih akan Tuhan menjauhkan kami dari dosa.
Semoga niat kami untuk menciptakan kedamaian senantiasa murni. Kami memuji-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.